Halo majikan, belakangan kan kita dengar-dengar lagi heboh tuh kasus wanita-wanita simpanan pejabat-pejabat yang dibilangnya apa? Aneh-aneh lah, gundik lah. Yang ternyata wanita-wanita dengan sebutan seperti itu tuh udah lama adanya dari zaman penjajahan. Lah iya, di mana zaman dulu tuh wanita-wanita pribumi yang masih muda, parasa cantik, bodi bagus gitu ya, biasanya disimpan sama laki-laki ya penjajah tuh, Inggris, Belanda gitu, sebutannya nyai. Nah ternyata dari zaman ke zaman istilahnya beda-beda ya. Mulai dari tadi tuh nyai, terus ada gundik, selir, sekarang mah ani-ani. Tapi sebenarnya panggilan dari nyai ini tuh ada ceritanya, gengs. Ada sejarahnya. Karena awalnya mah ya sebutan nyai sendiri itu positif, bisa digunakan untuk manggil perempuan yang masih muda atau adik perempuan. Sampai sekarang pun kayaknya panggilan nyai masih suka kita denger ya. Lah kan ada tuh artis-artis yang biasa dipanggil nyai. Namun di masa kolonial tuh sempat ada kisah di mana panggilan nyai itu menjadi sebutan bagi seseorang perempuan yang disimpan dan harus memenuhi nafsu dari pria-pria hidung belang atau pejabat-pejabat tinggi, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga. Yang dengan kata lain, katanya di sini tuh artinya sama dengan tadi, gundik atau ani-ani, beda sebutan aja. Buat kalian yang bingung nih, lah terus apa bedanya dengan misalkan apa wanita kupu-kupu malam yang bekerja di rumah bordil gitu misalnya? Beda majikan. Kalau itu kan cuma dibayar untuk dipakai satu malam aja istilahnya. Nah kalau nyai atau gundik atau ani-ani ini disimpan, diempani layaknya istri tapi memang tidak dinikahi, jadi secara tidak resmi. Nah sebenarnya kenapa sih hal fenomena tersebut bisa terjadi atau awal mulanya bagaimana sih? Jadi dulu awalnya nih, pemimpin VOC Belanda tuh memang melarang para wanita Eropa untuk ikut pergi ke wilayah jajahan mereka. Ya mungkin dianggapnya terlalu beresiko. Jadi waktu Belanda jajah Indonesia, para istri-istri dari Belanda itu kagak ikut. Jadi mereka LDR cena. Ya namanya laki-laki hidup sendiri di negara orang tanpa wanita. Mana betah? Dari situlah mereka memilih wanita pribumi buat dijadikan gundik atau nyai tadi untuk mengatasi kesepian para Belanda-Belanda atau orang Inggris ini. Ya tapi yang cuma mau melampiaskan sekali misalkan dia pergi ke rumah bordil juga banyak. Tapi nggak sedikit orang-orang bule-bule itu yang memang kepincut sama kecantikan wanita Indonesia yang eksotis dan jadinya pengen memiliki atau memelihara gitu tanpa dinikahi. Jadilah itu menjadi cikal bakal ani-ani pada zaman dahulu. Ya nggak heran sih, memang kan udah terkenal kalau wanita Indonesia itu memang sangat menarik di mata bule. Nah, salah satu cerita ani-ani zaman dulu yang paling hits, paling terkenal pada masanya ada yang namanya Nyai Dasima. Pernah dengar nggak majikan? Kisah Nyai Dasima itu sendiri tuh jadi semacam legenda kota Jakarta, macam kayak Romeo and Juliet kali ini kisahnya ya. Habisnya nggak happy ending, tapi seru banget. Yang menurut gue masih bisa relate dengan zaman sekarang dan bisa jadi pelajaran juga buat kita-kita semua. Jangan terlalu serakah lu jadi orang kenapa kita jadi cadel? Intinya mah harus bersyukur. Nah makanya karena tadi kita di awal kan bilang tuh berita tentang cewek-cewek simpanan pejabat lagi marak. Di video ini kita cerita yuk the OG, the original dari awal mula ani-ani paling hits pada masanya. Yang disebutkan kalau Dasima ini tuh berasal dari Dusun Kuripan Ciseeng Bogor, gengs. Lah orang Ciseeng sih nyai. Dan waktu itu ada seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Edward William, yang mana dia bertemu dengan Nyai Dasima di perkebunan di daerah Dusun Kuripan Ciseeng Bogor sana. Dasima nih yang terkenal memang cantik gitu ya dan merupakan primadona Ciseeng. Itu membuat Tuan Edward jadi terpikat begitu. Langsung deh ada backsound nyanyian. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ya jadilah dari situ mulai dideketin tuh. Hello, how are you? My name is Edward and you look so beautiful. Kan begitu kali ya ngomongnya. Pasti di situ Dasima sok kecantikan tuh, mesem-mesem gitu kan digodain sama abang bule. Lah zaman dulu kalau kita ngeliat bule kan beda auranya ya. Apalagi Edward ini merupakan memang orang kepercayaan dari Letnan Gubernur yang menjabat pada saat itu. Jadi orang penting. Ya mungkin aja tadi punchline perkenalannya bukan kayak halo how are you tapi halo dek. Dari situ mereka deket dan bisa dibilang ya
udah kayak suami istri lah, tapi memang tidak dinikahi alias kumpul buffalo. Kenapa suuzon banget Duppan sampai bilang begitu? Iya, orang sampai punya anak. Anaknya itu perempuan, dikasih namanya Nancy. Kayak hantu-hantu Belanda di sekolahan yang namanya Nancy ya. Nah, kehidupannya Dasima sama Edward William ini tuh bisa dibilang bahagia, gengs. Walaupun statusnya Dasima ini hanya sebagai simpenan, tapi William itu memperlakukannya dengan baik layaknya memang istri sah. Jadi si Nyai Dasima nih mau dijulitin orang bagaimanapun mengenai status ya kagak peduli dia. Macam kayak aneh-aneh zaman sekarang kan pada berani-berani ya terang-terangan sampai beberin hubungannya ke infotainment. Ya habis gimana? Pada masa itu kehidupan Nyai Dasima nih mendadak langsung mewah. Sebagai cewek pribumi orang Ciseeng Bogor, tahu-tahu dia punya perhiasan emas serenceng, rumahnya dikasih bagus, difasilitasi sama pembantu juga tuh di rumahnya. Lah, jadi berasa nyonya. Pokoknya mah hidupnya nyaman. Dari situ, nama Nyai Dasima menjadi hits pergunjingan di Batavia. Dulu kan nama Jakarta Batavia ya. Sebagai perempuan pribumi ani-ani simpenan penjajah. Kalau sekarang mah kagak paham tuh kontroversinya bakal bagaimana ya. Habisnya nggak bohong juga. Sebagian besar ciwi-ciwi itu jadi banyak yang iri dan mengidolakan menjadi Nyai Dasima mau kayak dia begitu. Apalagi meskipun telah punya anak tadi si Nancy, Dasima ini tetap terlihat cantik, gak berubah nih bodinya, macam kayak masih gadis, gak bleber, kayak simpenannya lagi heboh nih sekarang nih. Kasihan banget itu istri sahnya, berat banget saingannya. Astagfirullahaladzim, jadi body shaming kagak boleh ya. Maafin. Kadang kita suka julid tak bisa sama orang-orang yang suka merusak hubungan rumah tangga orang begitu. Jangan makannya majikan ya. Balik lagi aja nih ke Nyai Dasima. Setelah 8 tahun mereka bersama, mereka akhirnya pindahlah ke Batavia atau ke Jakarta tuh zaman dulu. Tepatnya di belakang gereja Immanuel tuh deket stasiun Gambir. Lah udah fix ini resmi old money ya tuh dari Ciseeng pindahnya ke Menteng. Berarti apa nggak diomongin sama orang-orang yang pada iri? Kita juga iri, kapan kita bisa punya rumah di Menteng? Apa di sini nggak ada yang mau nyimpen babu nih? Bisa loh kita jadi anang, ani-ani lanang. Cocok bercanda ya. Ya karena nama Dasima ini udah mulai diomongin kemana-mana terkenal, mulai banyak deh tuh laki-laki yang datang untuk menggoda. Niatnya macam-macam. Ada yang memang kepincut sama kecantikannya ini yang tambah glowing kan terawat udah kaya. Ada juga yang mau merebut hartanya, ya bokondo-bokondo lah. Ada nih salah satu pria nih namanya Samiun yang merupakan tukang delman, tapi profesi sampingannya tukang tada barang curian. Lah dari namanya aja udah drop, dari awalnya di Tuan Edward tahu-tahu jadi Samiun yang deketin lah. Red flag ini mah. Gimana kagak red flag? Dia sendiri nih si Samiun maksudnya udah punya istri juga namanya Hayati, tapi tetap nafsu aja tuh buat deketin Dasima karena ya Dasima lebih bening, lebih cantik. Ketika bertemu sama Dasima, Samiun tergila-gila dan berniat untuk bisa mendapatkan Nyai Dasima. Kagak tahu diri nih orang ya. Karena di matanya si Dasima ini tuh merupakan semacam kayak Dewi. Kalau kita ngeliat artis tuh bening-bening kali begitu ya. Ya lebay lu. Awal pertemuan mereka itu karena si Samiun ini menjadi tukang delman langganannya Dasima. Yang otomatis dia punya akses keluar masuk rumahnya Dasima karena kan antar jemput berarti ya. Makanya dari situ Samiun yang melihat sosok Dasima tadi udahlah cantik, tajir pula, berniat untuk merebut hati dan juga hartanya. Dia menyusun rencana nih dengan menyuruh seorang wanita tua bernama Mak Buyung untuk pura-pura melamar jadi pembantu di rumah itu demi bisa mendekati dan mempengaruhi si Dasima. Dari situlah si Mak Buyung ini mulai deh tuh meracuni pikiran-pikirannya Dasima. Dibilang kayak, "Bu, mau sampai kapan jadi gundik? Lebih baik dinikahin sama Samiun aja tuh. Dia suka sama ibu. Hidup jadi istri sah lebih halal." Awalnya mah Dasima ragu, kayak ibarat ninggalin kehidupan mewahnya dia tuh demi seorang laki-laki yang jauh banget istilahnya sama Tuan Edward. Dari segi finansial jauh, muke jauh, pokoknya bagikan langit sama bumi. Kayak sehat lu Mak Buyung ngasih nasihatnya begitu, kagak ada cowok lain siapa kayak Michael, mungkin Stephen atau Alex begitulah masa Samiun. Nah dari situ makanya nih ada cerita mistisnya. Merasa kayak susah nih untuk merubah pikirannya si Dasima mengenai Samiun, akhirnya diam-diam Mak Buyung ini mengambil beberapa helai rambutnya Dasima yang ada di sisirnya si Dasima tuh, biasanya nyisir rambut kan ada rontok, diberikanlah ke Samiun. Dan Samiun mendatangi dukun untuk memelet Dasima. Semenjak itu sikap Dasima mulai berubah kepada Samiun. Dia melihat Samiun ini merupakan pria yang sangat gagah dan ganteng banget tiba-tiba begitu. Sementara kalau dia ngeliat si Edward kayak, si Edward mah udah tua, udah karatan, nggak menarik. Pokoknya Dasima ini dibuat lupa sama Tuan Edward dan anaknya sendiri si Nancy. Akhirnya dia kabur meninggalkan semuanya tuh demi memilih kawin dengan Samiun. Kata gua mah eling deh
Desima. Nah, makanya nih buat cewek-cewek yang matanya suka ketutup, lebih memilih red flag dibandingkan nih ada di sampingnya cowok yang green flag gitu ya. Mendingan cek mata dulu pada. Minus gua rasa tuh silinder kali. Ya bisa Desima di sini kan sampai ninggalin anaknya Nancy, berarti kan itu nggak bener dong, ibu macam apa. Ya mana setelah menikah dengan Samiun, dia tuh menjadi istri kedua. Jadi walaupun iya si istri sah dinikahin beneran, tapi kan tetap aja istri kedua. Makanya kita kagak paham nih sama pemikirannya Desima. Si Samiun kan masih punya istri pertama, Hayati. Mungkin karena peletnya tuh ampuh atau emang Desimanya bodoh aja kali emang ya. Dan setelah menikah, mereka semuanya tinggal di rumah ibunya Samiun yang bernama Mak Soleha tuh di daerah Kuitang katanya. Tahu Kuitang nggak lu? Itu tempat yang jual buku-buku bekas yang ada di AADC. Rangga beli puisinya di Kuitang tuh. Tapi kan dengan kata lain berarti si Samiun ini belum punya rumah ya, masih tinggal di rumah emaknya. Lah Desima yang padahal udah dikasih rumah bagus tuh di Menteng malah kabur sama cowok model yang begituan. Lah apa kabar dunia? Awalnya sih Desima disambut baik sama keluarga di rumah itu. Karena apa? Karena Desima kan masih kaya nih. Dia kabur kan bawa hartanya segala macam, emas gitu-gitu ya. Nah akhirnya Desima diporotin lah sama mereka-mereka itu. Ya makin lama emasnya tuh makin berkurang karena dijual-jualin buat ngempanin hidup orang satu rumah. Ujung-ujungnya mah habis. Baru deh dari situ kelihatan sifat asli dari orang-orang ini. Merasa Desima ini udah nggak bisa dimanfaatin lagi karena ya hartanya udah kagak ada. Dia pun dijadiin kayak pesuruh di rumah itu coba. Beda banget sama kehidupan Nyonya tadi tuh bersama Tuan Edward, di mana si Desima malah nyuruh-nyuruh lah punya pembantu di rumah. Sedangkan di rumahnya Samiun dia malah yang jadi pembantunya guys, disuruh-suruh sama mertuanya, sama suaminya, bahkan sama istri mudanya Samiun si Hayati. Di situ baru sadar, dia baru kebuka tuh matanya kalau si Desima ternyata hanya dimanfaatkan saja. Desima yang tak tahan meminta cerai ke Samiun. Tetapi di sisi lain Desima juga bingung nih, kalau nanti dia habis cerai dia mau kemana? Pertama dia kagak punya saudara di Batavia, kan tempat tinggalnya di Ciseeng Bogor. Lah mau pulang kampung ke sana juga kagak punya duit. Buat balik lagi menemui Tuan Edward udah kagak punya muka. Maka dari situ Desima meminta uang ke Samiun, ya maksudnya hartanya dia untuk setidaknya bisa balik ke kampung. Kalau enggak, Desima mengancam akan melaporkan Samiun ke polisi karena dibilang telah menipunya. Ya di situ si Samiun panik dan awalnya sih mengiyakan permintaannya Desima, tapi bilang ya perlu waktu ya karena dia nggak megang uang. Di sisi lain ternyata si Samiun diam-diam menyusun rencana untuk menghabisi Desima karena takut dengan ancamannya tadi. Ya mana Samiun menugaskan orang bernama Bang Puasa buat mengeksekusi Desima. Hingga suatu malam nih, Nyai Desima cerita diajak pergi tuh sama Samiun ke kampung Ketapang buat menonton hikayat namanya kalau zaman dulu ya. Jadi hikayat tuh macam kayak pembacaan syair atau cerita dongeng-dongeng dengan maksud ya hiburan dan memperbaiki hubungan juga. Sampai saat mereka sedang berjalan tuh di malam yang gelap tuh, tiba-tiba si Samiun jalannya cepet banget kayak orang kebelet boker, kayak ngapain sih lu cepet-cepet ninggalin Desima sampai di belakang. Nggak tahu-tahu di belakangnya Desima lagi muncullah si Bang Puasa itu bau-bau golok. Dia langsung mau menghujam Nyai Desima, tapi ternyata sempat meleset. Karena kan Desima posisinya juga sambil jalan ya, dan keadaan gelap. Jadi kayak mau diserang ya, orangnya jalan. Ya tapi tentunya di situ Desima langsung ngeh kalau ada orang jahat tuh di belakangnya dia. Desima menjerit ketakutan, manggil-manggil si Samiun yang udah jauh ninggalin dia. Tapi di situ Bang Puasa bilang, "Lu udah sampai mau aja, lu udah pasrahin aja diri lu," katanya begitu. Ya Desima berusaha lari lah. Tetap tuh dia teriak-teriak manggilin Samiun, suaminya. Tapi di saat yang bersamaan Desima berhasil dihabisi oleh Bang Puasa. Sementara Samiun di kejauhan hanya melihat kejadiannya tanpa ada aksi untuk membantu istrinya itu dan malah kabur setelahnya. Nah, orang-orang yang sempat melihat tuh, karena kan Desima ini sempat lari dan teriak-teriak ya, itu langsung menduga kalau si Samiun ini kayaknya bersekongkol dengan si Bang Puasa. Habis diam-diam baik istrinya diserang sama orang lah, kalau malah lari. Padahal kan Desima udah sempat manggil-manggil si Samiun ya. Nah, di situ Bang Puasa ini sempat mengancam para orang-orang yang menjadi saksi ini dengan goloknya tuh yang berlumuran darah. Dibilang kayak, lu semua awas ya, gue pada tandain ya, kalau sampai bocor apa yang gue lakukan malam ini, gue cincang lo semua jadi perkedel. Paham? Lah itu Bang Puasa apa Kak Game? Dan setelahnya tubuh Desima dibuang oleh si Bang Puasa tuh ke kali. Sampai akhirnya hanyut, ditemuin sama orang, dan tentunya langsung geger lah beritanya sampai ke telinga Tuan Edward. Tuan Edward yang mengetahui Desima sudah tidak bernyawa sangat sedih. Dia segera melaporkannya ke polisi untuk mencari dan menangkap pelakunya. Polisi menganggap hal ini sebagai persoalan serius ya. Mereka mengadakan sayembara berhadiah tuh bagi siapa saja yang bisa memberikan keterangan tentang pelakunya. Nah, salah seorang saksi mata pada malam kejadian tuh ada yang bernama Musanif dan Ganit. Mereka ini tergiur sama hadiah itu. Kayak, lah masa bodoh lah sama ancaman si Bang Puasa. Yang kalau nanti Bang Puasa ditangkap kan ya udah mereka aman-aman baik dan malah dapat hadiah. Jadilah dilaporin ke polisi. Berdasarkan laporan itu, polisi langsung menangkap si Bang Puasa. Ditemukan juga tuh goloknya buat barang bukti. Sementara kalau Samiun kabur atau kemana. Jadilah akhirnya yang dieksekusi si Bang Puasa aja. Langsung kena hukuman mati, gengs. Yang dilakukan tuh dieksekusinya di depan orang banyak. Tepatnya di depan halaman pengadilan Belanda yang sekarang menjadi museum sejarah
sejarah Jakarta. Karena saat itu siapapun bisa nonton, jadi prosesnya macam kayak konser, rame banget. Padahal kan serem yang ngeliat orang dihukum begitu ya. Terlihat di situ Bang Puasa melangkah ke tiang gantungan tanpa rasa takut, dan sebelum digantung dia mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya begitulah, giliran mau mati aja baru inget Tuhan. Dan ya udah akhirnya Bang Puasa innalillahi. So, itu majikan kisah Ani-Ani yang paling terkenal pada masanya bernama Nyai Dasima. Perempuan pribumi yang dijadikan gundik oleh tuan kulit putih, yang kemudian dimanfaatkan oleh laki-laki pribumi dan dihabisi setelahnya. Bukan apa-apa ya, nggak maksud apa-apa nih maksudnya. Lah, kita sendiri juga pribumi ya, bukan londo. Tapi di sini yang miris, kok yang jahat malah sesama pribumi begitu loh. Kayak kasus yang Kamboja kemarin tuh. Sesama orang Indonesia kok saling menjahati. Sementara Tuan Edwardnya malah baik banget sampai akhir. Dan dari cerita ini, Dasima juga sepertinya kurang bersyukur atau nggak eling ya, nggak paham makan kita makannya. Ya cuma mungkin kalau dipikir-pikir lagi kenapa Dasima memilih kabur dengan Samiun, mau-mauan aja begitu ya. Karena mungkin dulu, gimana pun juga status gundik tuh atau nyai, itu tidak pernah diakui secara resmi. Ya mungkin dari sisi wanita ini ingin menjadi resmi gitu rasanya kali ya. Makanya dia lebih memilih menjadi istri kedua yang sebenarnya hidupnya jauh lebih sedih daripada jadi gundik. Ya tapi di sini maksudnya bukan membenarkan jadi gundik ya. Kok jadi seolah-olah macam kita pro gitu. Enggak, tapi riuh aja di ceritanya bikin gregetan. Makanya coba. Kalau kalian misalkan di posisinya Nyai Dasima tuh, kalian lebih memilih tetap sama Tuan Edward atau kabur sama si Samiun, atau jadi cewek-cewek independen aja lah sendirian lah. Asal jangan kayak zaman sekarang berkedok sok-sokan jadi cewek-cewek independen tapi aslinya mah tetep aja ani-ani. Ya tapi kalau menurut Babu nih ya, misalkan aja nih ya sosok bijak andai kata di posisinya Dasima waktu itu. Lah kan gimana pun juga semuanya udah jadi bubur begitu ya, udah telanjur. Udah sama Tuan Edward, udah punya anak nih. Mengingat si Tuan Edward emang baik dan sayang sama dia, paksa lah buat nikah. Kalau misalkan kagak mau juga, ya tinggalin aja gitu. Bawa anaknya hidup mandiri, kan udah dapet harta dari si Edward ini kan. Daripada buat ngempanin keluarganya si Samiun, mendingan buat hidup berdua sama anaknya aja si Nancy tuh. Kata gua mah ya Edward itu paling lama-lama lulu mau ngawinin tuh kalau udah ditinggal begitu. Kurang jago ini tali ulurnya si Nyai Dasima nih. Udah bener dari cewek Ciseeng pindah ke Menteng lah, malah nyangsang ke Pondok Indah. Tapi Pondok Indahnya di sini adalah Pondok Mertua Indah. Nah seru kan cerita The OG Ani-Ani zaman dulu. Kalau Ani-Ani sekarang mah serem-serem. Pas udah nggak diempanin, diumbar-umbar tuh aib lakinya. Ya udah, makasih ya majikan-majikanku semua yang sudah mengempani Babu nih. Jangan lupa transferan bulanannya ya lewat nonton video-video tanpa iklan begitu. Tanpa iklan, jangan tanpa iklan, tanpa skip-skip iklan. Jangan lupa juga klik tombol like-nya yang belum subscribe. Klik subscribe-nya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya ini mulut kadang suka nggak disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.